Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan pembagian isim. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mu'rab. Isim mu'rab dia adalah isim yang berubah akhirnya disebabkan oleh amil yang masuk kepadanya, entah secara lafaz ataupun secara takdir, dan dia adalah hukum asal pada isim. Kemudian mabni dia adalah yang tidak berubah akhirnya disebabkan oleh amil yang masuk kepadanya. Kemudian contoh-contoh dari mabni di situ ada kal mudmarat seperti domir wa asma'i syart, ya kalau antum melihat matan di situ, isim syarat, isim istifham, asma'il isyarah, isim isyarah, asma'il af'al, asma'il mausulat. Kemudian lihat di syarah. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله كالمضمرات إلى آخره هذه 6 أنواع من المبنيات وتقدم معنا أن الأصل في الأسماء الإعراب فلا يسأل عما جاء على الأصل وإنما yus'alu amma kharaja 'anil asli wa huwa al-asma'u al-mabniyatu fayuqalu limadha buniyatil mudmaratu wa asma'u syarti ila akhirih. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala hadhihi 6 anwa'in, ini adalah 3 jenis minal mabniyati dari isim-isim yang ini adalah 6 jenisnya. Tadi Anda bilang berapa sitah? Allah musta'an. Kayak udah siang ini ya. Udah mulai Masya Allah. Sita 3. Kayak sita 3. Anda masih fokus ya? Masya Allah. Hadhihi 6 anwa'i minal mabniyat, ini adalah 6 jenis dari isim-isim yang dibina. Apa aja? Mudmarat, domir pertama. Kemudian apa lagi? Isim syarat kedua. Ketiga apa lagi? Isim istifham. Keempat isim isyarah. Kelima isim fi'il, asma'il af'al. Keenam isim mausul, asma'il mausulat. Nah, ini adalah 6 jenis dari isim-isim yang mabni. Wa taqaddama ma'ana anna al-asla fil asma'i al-i'rabi. Allah musta'an. Wa taqaddama ma'ana anna al-asla fil asma'i al-i'rabu. Dan telah berlalu bersama kita bahwasanya hukum asal pada isim adalah i'rab. Sudah berlalu di awal. Maka fala yus'alu amma jaa'a 'alal asri. Jangan ditanya tentang apa yang datang atas hukum asal, ya dia memang hukum asalnya i'rab, ya udah, jangan ditanya kenapa dia i'rab, enggak, jangan, memang dia hukum asalnya seperti itu. Lalu apa yang ditanya? Wa inna ma yus'alu amma kharaja 'anil asri, sesungguhnya hanyalah ditanya tentang apa yang keluar dari hukum asal. Seperti apa? Al asmaul mabniyah, isim-isim yang mabni. Maka dikatakan limadza buniyatil mudmaratu, kenapa dibina domir-domir itu? Wa asma'u syarti, dan isim-isim syarat kenapa dia dibina? Ila akhirih. Wal jawabul ijmaliyu, jawabannya secara global, ya ini masih secara global. Nanti jawaban secara rincinya itu di Syarah Ibnu Aqil. Di Alfiyah Syarah Ibnu Aqil itu rinci. Kenapa dia mabni? Ini hanya secara global dulu. Karena masih kitab yang keberapa berarti kita ini?
Tiga ya. Jawabannya anna hadhil asma'a ashbahatil hurufa shibhan qawiyan wal hurufu mabniyat. Jawaban secara global yaitu anna hadhil asma'a, bahwasanya nama-nama ini, isim-isim ini, isim domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, isim mausul, isim-isim ini ashbahatil hurufa, menyerupai huruf, syibhan qawiyan, dengan penyerupaan yang kuat, dan huruf mabni. Udah, itu doang jawaban secara global. Nanti di Syarah Ibnu Aqil dibahas lebih rinci, sisi apa penyerupaannya, dari sisi apa. Ada yang dari sisi makna, ada yang dari sisi peletakan, ada yang dari sisi kebutuhan. Tapi karena ini kitab ketiga, cukup dijawab oleh pensyarah, isim ini mabni karena dia menyerupai huruf dengan penyerupaan yang kuat. Huruf-huruf mabni. Apa kaidahnya? Asyai'u idza ashbaha syai'a akhadha hukma. Itu sebelumnya, setelahnya. Wa syai'u idza ashbaha syai'a akhadha hukma. Sesuatu apabila menyerupai sesuatu maka dia mengambil hukumnya. Isim-isim mabni menyerupai huruf, maka dia mengambil hukum huruf, yaitu mabni. Fakullu wahidin min hadhil asma'i ashbahal harfa fi syai'in muayyanin, imma fil wad'i aw fil ma'na aw fil isti'mali aw fi ghairi dhalik. Fasara bisababi hadha syibhi mabniyan. Ya, mau syibhi mau syabahi itu bisa ya. Wa fi hadzal qadari minal ijmali kifayatun lil mubtadi'i wa man arada tafsila falyarji' ilal asli aw ghairihi minal mutawwalati. Fakullu wahidin min hadhil asma', maka setiap salah satu dari isim-isim ini, domir, isim isyarah, isim syarat dan seterusnya, ashbahal harfa fi syai'in muayyanin, menyerupai huruf pada sesuatu tertentu. Imma fil wad'i, entah dalam peletakan sama dengan huruf, au fil makna, atau dalam makna, au fil isti'mali, atau dalam penggunaan. Ini gak usah antum pusingin. Ini cuma jawaban secara global. Maksudnya bagaimana secara peletakan itu isim menyerupai huruf dalam peletakannya, isim menyerupai huruf dalam maknanya, isim menyerupai huruf dalam penggunaannya. Maksudnya bagaimana itu nanti di kitab yang lebih luas. Pokoknya udah sekarang antum pahami kenapa isim mabni itu dia mabni bukan mu'rab, karena menyerupai huruf. Dan huruf mabni sehingga dia mabni. Paham Abdul Alim? Fasara bisababi hadza syabahi mabniyan, maka menjadilah dengan sebab penyerupaan ini mabni, isim tersebut mabni. Wa fi hadzal qadari, dan pada ukuran ini, minal ijmali, dari penjelasan secara global, kifayatun, cukup, lil mubtadi, untuk pemula. Udah, ini cukup untuk pemula. Kenapa isim domir, isim isyarat mabni? Karena menyerupai huruf. Udah. Dan huruf mabni, kaidah mengatakan sesuatu apabila menyerupai sesuatu dia mengambil hukumnya. Wa man arada tafsila, barang siapa yang menginginkan perincian, falyarji ilal asli, maka hendaknya dia kembali kepada asalnya, au ghairihi minal mutawwalat, atau selainnya dari kitab-kitab yang luas. Ya, nanti di Syarah Ibnu Aqil antum bahas, antum pelajari itu. Dan itu cukup bikin pusing ya. Siap-siap. Syarah Ibnu Aqil kelas 3 insyaallah nanti. Kelas 3 ya, masih 2 tahun lagi, Masya Allah. Man sabat nabat, barang siapa yang kokoh tetap dia akan tumbuh. Antum sabar akan tumbuh. Wa qawluhu faminhu ila akhirih al-mabniyu yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Lihat di matan, apa maksudnya faminhu?
Faminhu, terus lanjut. Ma yubna 'ala sukun nahu kam wa minhu ma yubna 'ala al-fath ila akhirih. Kita lihat lagi ke syarah. Yang penting antum sudah tahu itu yang dimaksud di matan. Qauluhu faminhu ila akhirih al-mabniyu yanqasimu ila arba'ati aqsam. Mabni terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama, al-mabniyu 'ala sukuni, mabni di atas sukun. Wa yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi, terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Yang mabni di atas sukun. Ini udah ya di pertemuan sebelumnya ya. Tapi ini dijelaskan lagi lebih jelas. Dibuat nomor-nomornya. Udah belum ini? Sudah ya? Di halaman 32 tuh yang wa anwa'uhu arba'atun. Sama gak antum halaman 32? Sama gak? 32 juga? Hah? Sama, 32 juga. Yang qauluhu anwa'uhu arba'atun, anwa'ul bina'i arba'atun la khamisalaha bittifaqin nahwiyyin itu kan? Nah, udah. Ini diulangin lagi, mudah insyaallah. Lihat lagi ke syarah 34. Yang mabni di atas sukun itu terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Contohnya kam, ini dia isim. Qum, ini dia fi'il. Hal, ini dia huruf. Watsani, yang kedua, al-mabniyu 'ala al-fathi wa yakunu aidan fil ismi wal fi'li wal harfi. Dia juga terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Contohnya aina, ini dia isim, qama ini dia fi'il, saufa ini dia huruf. Watsalitsu al-mabniyu 'ala al-kasri wa yakunu fil ismi wal harfi faqat. Yang ketiga, mabni di atas kasrah dan terjadi pada isim dan huruf saja. Kenapa enggak ada pada fi'il? Karena fi'il tidak dikasrah. Contohnya amsi, ini pada isim. Wala mil jar, lam jar itu huruf ya, seperti contoh hadza li Zaidin. Ar-rabi'u al-mabniyu 'ala ad-dhammi. Mabni di atas dhammah. Wa yakunu aidan fil ismi wal harfi faqat, dan terjadi juga pada isim dan huruf saja. Tapi yang kita pelajari, fi'il ada gak mabni di atas dhammah? Yaitu ketika bersambung dengan waw, jama'a, darabu, katabu, nahu, haitsu wa mundu. Ala qawli man ja'alaha harfan, atas pendapat yang menjadikannya sebagai hurufnya. Jadi mundu itu bisa huruf bisa isim. Mundu bisa huruf bisa isim. Wa amma dhammu fi nahwi darabu falil munasabati la dhamma bina'un. Wa amma dhammu, adapun dhamm pada contoh darabu, ini mazhab Kufah ya. Mazhab Kufah. Falil munasabati, maka dia untuk penyesuaian, bukan dhammah bina. Kenapa? Mati? Enggak. Bukan dhammah bina. Dari mazhab Kufah itu berpendapat fi'il madi itu mabni di atas fathah. Semuanya. Entah fathah zahir atau fathah muqaddar. Doroba kata mereka mabni di atas Dorobtu, berarti gimana Ustaz? Dia mabni di atas fathah muqaddar kata mereka. Dorobu, berarti gimana Ustaz? Berarti itu dia mabni di atas fathah muqaddar juga. Tapi mazhab Basra bagaimana? Doroba mabni di atas fathah, dorobtu mabni di atas sukun, dorobu mabni di atas dhammah. Dah. Kemudian wal aslu fi kulli mabniyin isman kana au fi'lan au harfan ayyubna 'ala sukuni li khiffatihi wastishaban lil asli alladhi huwa 'adamul harakati fala yu'dalu anhu ila al harakati illa li sababin yaqtadi dhalika kaltiqa'is sakinaini wa nahwihi. Wal aslu fi kulli mabniyin, hukum asal pada setiap mabni
isman kana aw fi'lan aw harfan, baik isim ataupun fi'il ataupun huruf, hukum asalnya apa? Ayyubna 'ala sukun, dibina di atas sukun. Kenapa? Li khiffatihi, karena ringannya. Sukun tuh lebih ringan. Lebih enak ahadun apa ahad? Lebih ringan mana? Ahadun apa ahad? Ahad sukun, lebih ringan. Uridu an adhaba apa adhab? Adhab, itu lebih ringan. Wastishaban lil asli ladhi huwa adamul harakah, dan juga menyertakan kepada hukum asal. Jadi hukum asal kata itu adalah tidak ada harakatnya. Jadi hukum asal kata itu tidak ada harakatnya. Jadi hukum asal mabni adalah sukun. Karena ringan dan karena menyertakan kepada hukum asal yaitu tidak ada harokat. Jadi hukum asal nggak ada harokat. Zaid, bait, qalam, qalansuah, libas, nadharah, kitab, bab, jalun, nafidah, nggak ada harokat. Maka apa? Fala yu'dalu anhu, maka tidak diubah dari sukun. Anhu, kembali ke sukun. Maka tidak diubah dari sukun ilal harakati, kepada harakat, illa lisababin yaqtadi dzalik, kecuali karena sebab yang mengharuskan hal itu. Seperti apa? Kaltiqa'is sakinaini, seperti bertemunya dua sukun dan semisalnya. Contoh, min itu apa? Mabni di atas apa? Sukun. Ini hukum asalnya mabni di atas sukun. Nggak boleh pindah ke harokat kecuali karena ada sebab. Seperti apa bertemu dua sukun? Kalau ada alif lam setelahnya baca gimana? Minal ladzina. Itu diharakatkan karena ada sebab. Begitu juga manil ladzina dan yang lainnya. Itu isim. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah. Ilain, ma turid? Tabul. Nah, serah. Berapa persen? 14. Oh, aman insyaallah. Tapi itu kayak cepat selesainya, habisnya. Apa ada powerbank? Atau sambil dicas itu kan ada Roland? Nggak nyampe ya? La tal'ab bisikin ya Yusuf. Ini antum tahun pertama jadi fokus bahasa deh. Nanti insya Allah tahun kedua antum mulai masuk ke usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, masuk ke akidah. Nggak bosan nanti. Ini kan karena bahasa terus bosan kan. Tapi nggak apa, butuh semangat, butuh kefokusan untuk bekal antum di tahun kedua. Kita lanjut. Wal fi'lu darbani mabniyun wa huwal aslu wa mu'rabun wa huwal far'u. Fi'il ada dua jenis. Yang pertama mabni dan dia hukum asalnya. Jadi hukum asal pada fi'il itu mabni. Kalau isim mu'rab, kebalikannya. Wa mu'rabun wa huwal far'u, dan mu'rab dan dia cabangnya. Wal mabniyu naw'ani, dan mabni, fi'il yang mabni ada dua jenis. Ahaduhuma al-fi'lul madhi, illa idza ittasala bihi wawul jama'ati fayudammu nahwu darabu
awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun fayusakkanu nahwu darabtu wa darabna. Yang pertama dari fi'il yang mabni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu ada berapa keadaan binanya? Ada mabni di atas apa saja? Pertama, mabni di atas fathah. Yang kedua, mabni di atas dhamma. Ketiga, mabni di atas sukun. Al-fi'lul madhi bina'uhu 'ala al-fathi. Binanya di atas fathah. Illa idza tasala bihi wawul jama'ati, kecuali apabila bersambung dengannya wawul jamaah, fayudhammu, lalu di dhammah, yaitu mabni di atas dhammah. Kalau bersambung dengan wawul jamaah, darabu, katabu, nasaru, kharaju, darasu, alimu, bersambung dengan wawul jamaah maka mabni di atas dhammah. Awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, atau bersambung dengannya dhamir rafa' mutaharrik, fayusakkanu, maka disukun, mabni di atas sukun. Darabtu, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Itu adalah keadaan-keadaan binanya fi'il madhi. Wasani, yang kedua dari fi'il yang mabni adalah fi'lul amri. Fi'il amr itu keadaan binanya ada berapa? Coba antum lihat. Mau lihat muhtarat, mau lihat tufatul sobiyah, boleh, bebas. Ayo. Karena di sini ada yang kurang. Pada murojaah gak? Tahu gak letaknya di mana? Nggak tahu kan letaknya di mana? Hati kita pakai Anas. Khalas, wajatum? Wajata ya Anas? Lam tajid, kaif lam tajid ya Anas? Kaif ya Anas? Ini dia. Ini Amr. Dia ada 4. Halaman 101. Antum buka semua. Satu udah. Pertama mabni di atas apa itu? Sukun. Itu bisa antum lihat kenapa dia mabni di atas sukun. Kedua, mabni di atas apa? Mabniun ala hadfi harfil illah. Antum bisa juga lihat kenapa dia mabni di atas harfil illah. Ketiga apa? Mabniun ala hadfin nun, juga bisa lihat kenapa dia mabniun ala hadfin nun. Keempat apa? Mabniun ala al-fath. Ini yang enggak ada di mutamimah. Enggak ada yang ini yang enggak ada di mutamimah. Tapi nanti iya, nggak ada ya. Karena memang nanti ada perbedaan pendapat di situ. Tapi mudahnya udah. Fil amr, tanda binanya ada 4. Pertama, mabni di atas sukun. Kedua, mabni di atas penghapusan nun. Ketiga, mabni di atas penghapusan huruf illah. Keempat, mabniun di atas fathah. Itu antum bulatkan tuh, mabni di atas fathah itu yang enggak ada di mutamimah. Karena nanti ada perselisihan pendapat. Kata sebagian ulama itu bukan mabni di atas fathah. Tapi mabni di atas apa? Mabni di atas sukun muqaddar. Mabni di atas sukun muqaddar. Tapi enggak usah antum musingi. Ambil aja pendapat yang mudah. Kalau fil amr terdapat mabni di atas fathah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tsani fi'lul amri wa bina'uhu 'ala sukuni. Binanya di atas sukun. Ini yang pertama. Contohnya idrib.
wadribna. Illa idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in mudzakkarin aw dhamirul muannatsatil mukhatabati fa'ala hadfin nun. Jadi yang pertama mabni di atas sukun. Kecuali idza tasala bihi dhamiru tathniyatin, apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah, idriba, ya dhamir musanna, idriba itu. Aw dhamiru jam'in mudzakkarin, atau dhamir jama' mudzakkar, idribu. Al dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau dhamir muannatsa mukhatabah, idribi, maka dia fa'ala hadfin nun, mabni di atas penghapusan nun. Nanti ada di syarahnya. Contohnya idriba, idribu, dan idribi. Wa illa al mu'talla fa'ala hadfi harfil illati, dan kecuali mu'tal, ya kalau dia adalah fi'il mu'tal, maka binanya di atas penghapusan huruf illa. Ikhsya, itu mudhari'nya apa? Yakhsha. Mu'tal gak? Ada alif maksura di situ di akhirnya. Fi'il mu'tal akhir. Maka amarnya dihapus penghapusan huruf illanya. Ikhsya. Uzu, mudhari' gimana? Yaghzu, ada wawunya, huruf illah, mu'tal akhir. Maka ketika amar, dia mabni di atas penghapusan huruf illah, uzu. Dan begitu juga irmi. Ana minta antum muraja itu Tuhfatul Shabiah. Di muraja. Mungkin ini kita tutup aja dulu, tapi belum selesai ya. Antum ana kasih waktu buat muraja Tuhfatul Shabiah, terutama tentang pembahasan fiil, baik binanya pada fiil madi ataupun binanya pada fiil amr, dan juga nanti binanya pada fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.